Oke, saudara-saudara sebangsa sespin Indonesia, ini konten lanjutan dari yang sebelumnya. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Suhudin, Om Rizal. Dan ini saya masih di bengkelnya, dan ini sebelum saya pamitan, saya culik beliau dulu ya. Kita ucapkan selamat datang lagi sama Om Rizal. Oke, ya. Selamat datang, selamat sore, Assalamualaikum. Ya, saya lupa. Saudara-saudara sebangsa sespin Indonesia, ayo belum. Ya, oke. Ini kali ini kita mau lihat ke beberapa part part dari mobil Spinsel yang kebetulan itu barusan diturunkan. Ya, baru aja. Jadi ceritanya sebelum saya datang tuh Om Rizal habis menurunkan satu mobil Spinsel yang mau OH. Cuma masalahnya mobil itu sebetulnya menurut yang punya itu belum sampai titik wayahe final. Belum. Masih bisa dinaikin, tenaga masih ada. Starteran masih. Starter kadang susah, kadang enggak. Oke, jadi mobil itu masih dalam kondisi nggak tahu, tiba-tiba dia bangun tidur pagi-pagi, lu mau pekalongan gitu. Langsung ketuk pintu, mampir ke sini, ya langsung tak bedah aja. Ya, oke. Jadi Om, kita langsung ke partnya. Mobilnya mana Om ya? Mobilnya ini. Oh ini? Nah, ini mobilnya. Langsung dibedol. Ini berapa lama bongkar ini Om? Ini bongkar ini ngangkatnya 1,5 jam. Wah, cepet ya? Iya. Udah nah. Ngeri ya? Iya. Oh, belakang itu kondisi. Nah, yang belakang itu lama nunggu part itu. Oh, yang ini? Yang ini tinggal naik. Oh, ini menjelang jadi. Iya, menjelang jadi. Jadi ini menjelang jadi, ini baru datang. Itu entahlah. Ya, oke. Oke, ini kita lihat partnya yang ini diturunkan tadi ya. Oke. Ini mobilnya Om Rizal. Iya. Spinnya Om Rizal mana nih? Lagi dibuat narik. Luar biasa. Oke, ini Om ya? Iya. Oke, ini buat teman-teman mungkin. Sorry, tatap aku. Jadi ini yang namanya adalah blok mesin. Nah, ini blok silinder. Blok silinder. Ya. Oke. Ini di sini nanti ada lubang ini buat piston. Nah, ini buat piston yang biasa kita sebut dengan masuknya jin. Nah, itu berawal mula di sini. Oke, ini kalau orang bilang ngobos atau gentong, itu bagian mana? Gentong itu, nah ini bagian atas ini kalau gentong. Kalau gentongnya itu bagian atas sekitar dari bibir ini sekitar 1-2 cm. Nah, sekitar sini. Itu sangat-sangat enggak kasat mata ya mungkin ya? Ya, kalau nggak kasat mata, tapi kalau diraba sebenarnya seperti aus. Harusnya dia mulus-lus. Harusnya dia permukaannya rata. Dari atas sampai bawah rata. Ini kalau misal dikasih kaca ya, nanti bagian sini aus sendiri. Oh, gitu. Jadi karena nggak rata itulah ada celah-celah kayak gesekan ya, bersisa gesekan gitu ya, atau itu yang membuat oli bisa nembus. Nah, oli bisa nembus di sini karena ini titik kompresi atau titik tekanan tertinggi pas waktu pembakaran. Itu terjadi di sini. Oke, ini sorry kita Om ya. Nah, iya. Ini kok beda Om ya? Yang ini ada lingiran ini nggak ada. Ini tadi ada ring piston, ini tak copot tadi, coba untuk mengukur celahnya. Ini berarti yang satu. Ini ring nomor 1, ini nomor ring 2, 3, 4. Ya, di ring bekasnya saya masukkan, ini sudah di ambang batas ini segini. Oke, berarti selain dinding ini yang orang bilang ngopos tadi udah cacat tadi, juga ada celah dari ring. Nah, untuk celahnya dari ring ini ada standar pabriknya. Standar pabriknya kita pakai fuller ya. Maaf, ini fullernya jelek. Ada apa-apa. Saya paling nggak hasilnya. Ini fuller ini untuk penyetelan klep pada motor biasanya saya. Nah, ini ada beberapa banyak angka ya. Gitu. Tinggal dicocokin mana? Tinggal dicocokkan yang mana. Biasanya kalau untuk di manual booknya dia berkisar antara 0,20 sampai 0,50. 0,20 sampai 0,50 itu dari booknya. Dari booknya. Yang ini
Ini kita coba pakai yang paling tebel ya ini ya. Ini berapa ya. itu? Ini 1 mili alias 100. Dua kalinya berarti? Nah, 5 kalinya standar. 20 sampai 50. 20 sampai 50 ambillah 20 berarti 4 kalinya. 5 kalinya. Ini berapa tadi? Ini 1 mili, harusnya 0,2. Oh iya betul. Nah. Matematika goblok aku ya. Ini kita coba ya, ukur ya. Ini 1 mili nih. Ini aja udah. Wes, lebih itu udah. 1 mili ini lebih nih. Berarti ini Om, sorry. Yang ini lebih gede Om kita Om. Ini ring nomor 2. Lebih lagi. Oh, jam. Benar ya. Ini tak resume ya. Mobil ini adalah ceritanya sama yang punya itu belum sampai batas ngemuk lah. Masih bisa dipakai. Masih bisa. Itu kondisi udah kayak gini. Sudah kayak gini ini loh. Gini kalau mobil sing remuk kayak apa bakalan Om? Ya lebih dari ini. Edian. Oke. Saya jadi rada takut saya. Ya, oke. So, itu ciri ngobos karena berarti kondisi ini sudah sangat-sangat gede. Ditambah dengan ininya sudah aus, maka oli akan bisa menyelinap kemana-mana. Oli merobos lewat sini. Nah, pembakaran merobos lewat sini, hasil pembakaran masuk ke Kalter sini yang isinya olinya tercemar di situ. Oke. Ini posisi di bawahnya sini pas. Jadi harusnya ini internal combustion itu di atas sini kan ya. Di atas sini harusnya nggak ada kebocoran dari kebocoran. Kompresinya yang harusnya untuk sangat bisa dipakai untuk menggerakkan mobil. Betul. Tapi karena ada celah dan segala sebagainya ini dia tembus ke bawah. Kompresinya bocor, mencemari oli dan masuk ke Kalter. Makanya oli cepat hitam. Cepat rusak. Ketika satu lagi nih, olinya habis. Ini ketika TMB, nanti oli naik ke sini. TMB itu apa? Titik mati bawah. Oke. Mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa. Pemula luar biasa. Jadi posisi piston berada paling bawah. Itu cipratan oli bisa masuk melalui celah ini. Nanti dibakar sama yang namanya proses pembakaran. Internal combustion tadi. Itu tadi. Berarti kalau oli muncrat itu karena tadi juga. Ini terlalu deras. Saking derasnya pembakaran turun ke bawah. Terdapat tekanan yang berlebih pada ruang oli. Olinya naik. Jadilah hujan. Jadilah hidung. Jinnya pada hidung. Jinnya Om. Gubuh. Oke. Ya, oke. Ini adalah di blok piston ya. Blok piston. Oke. Pistonnya kondisi sehat Mas Jan? Piston masih sehat. Ada nggak? Lihat Om. Ada ini. Nah ini piston. Oke. Ini pas. Wah. Ya ini hasil pembakaran sih. Oh. Ini kalau misalkan sing piston remuk itu kayak apa Om? Piston remuk ada. Mungkin punya siapa gitu. Nah yang overhaul kemarin. Oh lah ini nih. Nah ini ada piston yang ngajur juga ini. Aduh. Saya cari pinjam tadi Om. Ya tangan gua kotor deh. Nah ini ada contoh piston yang udah hancur ada. Ini nanti ini kan OH ya? Iya. Ini punyanya yang OH tadi. Ini diganti nggak nanti? Ini masih bisa dipakai. Oke. Tidak perlu ganti ya? Ya. Pahe. Kondisi sih masih bagus. Jadi kalau untuk pahe itu sebenarnya yang aus itu biasanya ring piston sama cleaner. Ini kenapa bisa gini Om? Nah ini. Jadi ini sinyalemen analisa aja. Kira-kira kemungkinannya apa? Pas saya buka itu baut silinder headnya kendor. Oke. Jadi air sama oli masuk ke sini, pistonnya leleh sampai. Ya, kayaknya saya semakin nggak tega, kita singkirkan aja. Iya, ini. Oke. Terus ini keras. Oh, ini keras. Oke. Nah, ini lanjutannya sama yang tadi. Berarti ini pasti di sini ya? Di bawah. Bawahnya sini. Yang menggerakkan pistonnya turun. Ini namanya engkol ya, buat menggerakkan naik pistonnya, naik turun piston. Itu bos apa Om? Kalau bosone kan
keras ya, apa? Keras. Crankshaft. Crankshaft. Terus ke bahasa Indonesianya? Aduh, latih angel ki. Bahasa Indonesianya loro sengkol. Loro sengkol. Bahasa Jawane bandul. Bahasa Jawane bandul. Oke. Ini kondisi masih oke. Ini kondisi sudah pada baret-baret ini. Oh. Ini masih sebenarnya masih bisa dipakai. Cuman ini ketika dibongkar tadi dicek kondisinya memang pada lecet ya ini ya. Sisi ini sekali lagi ya. Ini kondisi mobil. Aku foto kelilipan apa ini? Aku menangis ini. Mesti bayar mata. Jadi ini mobil kondisinya tadi datang karena pemiliknya pingin OH. Tapi mobilnya sebetulnya masih bisa jalan. Jalan, starteran masih tidak cekik-cekik banyak ya. Kadang pendek. Oh, kadang pendek. Power masih oke. Power masih ada. Olinya tidak vampir. Ya sedikit masih wajar. Iya. Oh, tidak begitu wajar tapi belum parah. Belum parah banget. Dan kemudian memutuskan untuk OH dan begitu dibuka apa namanya? Bloknya apa namanya itu? Tempatnya piston apa namanya, Om? Cleaner. Linernya sudah ngobos. Sudah ngobos, sudah gentong. Ring sekernya sudah melebihi diambang batas. Bahkan 2 kali lipatnya lebih ya. 2 kali lipat sudah nggak ambang batas. 20 sampai 50 kan pabrik kan? 20 sampai 50. Itu tadi satu aja 12. 100 lebih. 100 lebih. Apaan? Sing duwe anu iki. Sing duwe rada-rada. Sing duwe ono kata. Semoga yang punya nggak nonton. Yang punya kayaknya masih semaput juga ini lihat kondisinya kayak gini. Oke, ini berarti juga kondisi itu pun juga ini sudah kondisi baret ya? Iya, ini kalau didiamkan, misalkan ini yang ownernya memutuskan segala macam, itu apa yang terjadi? Ini udah kondisi kritis ini sebenarnya. Ini apa? Dilihat, ini metalnya, metal jalannya ini posisi nanti di sini. Oh. Terus ini kan ini ada beset-beset itu lecet. Ini lecet. Terus yang kalau bilang orang metal ngeluntung itu kayak apa? Itu apaan itu maksudnya ngeluntung kan? Metal ngeluntung itu karena metalnya ini udah habis, lapisannya habis, dia sampai gulung sampai sininya hancur pokoknya sampai macet mesinnya. Berarti ini penyebabnya apa nih? Oh tadi ya, kemarin kita obrolin ya, karena olinya sudah nggak bagus. Olinya udah terkontaminasi, sangat habis lah, pelumasnya habis. Intinya jadinya kemakan. Jadi besi beradu sama besi, akhirnya kemakan. Besi sama besi ya. Nah ini ada contoh ini stang yang ngeluntung ini. Mana Pak? Aduh, jedok mana aku loh. Kikin. Hampir terjadi. Oke, ini yang. Nah ini posisi stang piston yang ngeluntung ini begini. Ini udah nggak bisa dipakai lagi. Wah, udah dalam sekali ini. Ini buat orang awam ya, saya ini juga rada bingung. Ini di tanganku tuh memang ini metalnya lengket di situ. Oh, nah, metalnya lengket. Aduh. Terus ini dari analisa Om, apalagi Om ya? Ini apa lagi Om? Ini sambungannya yang tadi, jadi nanti ngobos itu nanti bisa keluar oli-oli kayak gini pada ini. Terus jadi gini, kalau prinsipnya gini, OH itu adalah yang utama adalah kita cek di bloknya piston tadi, blok piston nomor piston 1, sektor tenaganya dulu, kemudian ke bawah itu nanti akan nyambung ke apa? Poros engkol atau crankshaft. Kemudian kita nanti juga akan ngecek apakah dia berimbas ke metal. Ya betul. Itu apa ini? Ini noken as ini. Tidak masuk ke dalam rangkaian ini. Enggak. Kalau ini patah itu. Ini punya siapa? Bukan punya ini bukan? Bukan. Ini kok iso patah apa ini? Ini soalnya timing chain loncat dia. Oke. Di luar wilayah OH ya? Di luar wilayah. Ini udah keterlaluan ini. Timing chainnya udah buat semrengan ini Om. Itu di luar wilayah masalah ngobos-ngobosan. Ngobos nggak akan berpengaruh ke tugel itu, tidak mungkin. Nggak ngaruh. Jadi ngobos itu berpengaruh banyak ke masalah ini rusaknya ini metal di sini. Metal di sini sama
gentong. Gentong. Sama kemudian dia ngerusak ini apa enggak? Ini mungkin ya ngerusak ini. Ini jarang, Om. Kalau Ini- misalkan enggak kena air itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Oke, ini aku baru inget Om. Ini piston ya. Ya, Dulu pas kemarin kan cerita piston Scorpio. Masih nyimpen enggak? masih. Minta Iya. lihat. Ada Om. Wih, Wih. Di apa jadi kudu dipajang Om Gong. Dijadiin kayak museum gitu Om. Oke. Nah, ini pas awal-awal dulu, Ini piston Scorpio. ini piston Scorpio yang pas pertama kali dulu aku bikin. Hah? Ini udah jalan 10.000 km. Terus tak lepas lagi, tak balikin standar. Dan saat dilepas nggak ada kerusakan Nggak ada. metalurgi beset-beset apakah Nggak ada, ini leleh. masih utuh. Ini masih Ya. utuh ya. Jadi ini adalah cikal bakal aneh ya. Sejarah itu dulu dipajang Om. Nah, Jadi kayak apa jadi museum gitu loh, Hall of Fame gitu. Iya teman-teman, saudara-saudara semuanya, ini adalah cikal bakalnya dulu. Ya sempat viral luar biasa. Oke Om. Terus mungkin apalagi Om, ini kalau ya tadi buat teman-teman ya bahwa kita dengan kondisi yang wayahe tanda kutip tadi ya, wayahe tanda kutip itu ternyata walaupun ini belum mati sek, mas Tatran masih bisa dipakai, Iya. tiap hari masih dipakai ngantor, masih dipakai buat luar kota, dengan hanya starterannya agak panjang pas pagi atau setiap saat starteran ini. nah itu kalau starteran bisa Yang ini, pakai. Oh ini, Mobil ini ini. starterannya masih panjang apa? Oh kalau mobil ini starteran ya kadang panjang kadang pendek. Oh, tapi enggak sampai apa ya, maksudnya hanya starteran panjang enggak cekceng gitu kan? Nah itu. Enggak kayak mobil saya tuh. Ya, beda. Saya- Persekian detik harusnya nggak lajeng. Jadi 2 detik, 3 detik lebih. Lebih kayaknya. Oke. Jadi kondisi seperti itu, gitu. Walaupun mobil masih bisa jalan segala macam, mungkin yang kemarin kita bahas kayak wayahe versi Om Rizal ini, wayah itu bisa diterjemahkan macam-macam ya, Biang. Macam-macam. Jadi tergantung dari pemakainya, wayahe itu sebatas apa mau wayahenya. Apakah wayahenya mau nunggu sampai mati Sampai total, bener-bener klop. kopok, atau hanya metu jinnya udah wis, wah gelem mau metu jin Ah, harus dianu. gelem. Atau ini adalah hampir kondisi yang mungkin tak terdeteksi ya. Hampir Mas. hampir. Ini hampir. Ini udah stadium akhir ini masuknya. Ya, Kalau jadi- sampai telat lagi ya wis bubar sampai kerasnya, sampai stangnya kena semua. Oke ya teman-teman, mungkin ini buat renungan aja. Ini bukan mau nakut-nakutin ya. Jadi ya buat renungan aja spinsalnya tadi. Kalau kondisinya emang sudah starterannya panjang dan mungkin setelah kita analisa kemarin apakah akinya sehat, apakah glow plug-nya sehat, Ya. apakah injektornya sehat, apakah dinamo starternya sehat, Ya. dan masih kayak gitu, mulailah untuk lihat isi. Si saldo. Ya, jadi ini bukan nakut-nakutin, Nah. tapi kita bicara tentang reality aja ya, Bapak. Iya. Itu harus dipikirkan. Harus. Tapi walaupun itu juga, apapun juga, ya, ini untuk ganti ini tuh OH biaya di angka estimasi Ya antara 10 sampai 15 lah. 15, jauh lebih murah daripada waktu dulu masih ada 20 di bengkel-bengkel, Ya. 20-30 ya. Ada makanya orang bilang spare 15 juta karena Ya, biaya itu 10 sampai 15. ya Ya. bisa. Itu Ya, kurang lebih segitulah. itu untuk berarti spare saja. ganti liner. Itu ganti liner, ganti metal, ganti timing chain. Kalau sekalian. misalkan Om, Hmm, ini pahit meneh nih ya. ya Ring sekernya aja diganti bisa, tanpa liner. bisa. Syaratnya apa? Ininya belum parah. Syaratnya gentongnya belum terlalu parah. Oke. Jangan lebih dari ambang batas. lah. Oke, jadi yang dilakukan adalah hanya ganti Hanya nanti ini ring piston. itu aja. Tapi kita nggak ngasih liner ya. Enggak, Ngasih liner tuh berarti kan ini dikasih blok baru kan ya? ini Diambil. diambil, Hah? ini perbesar, Hah? liner kita masukkan, Hmm. terus distandarkan ulang. Oke. Dengan harapan kompresi tidak loss ke bawah. Dengan harapan
dindingnya baru, kompresinya lebih padat lagi. Oke. Tidak ada kebocoran di sana sini. Tapi ini Bapak, kalau ini mau pahe lagi, ini nggak ganti liner nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Selama ininya rapat. Selama ring pistonnya rapat. Bedanya apa dengan yang kita ganti liner? Bedanya kalau hanya Jin hilang kan? Jin kalau masih? pagi hilang, tapi kalau panas masih. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita hanya ganti seker aja, Ring piston. ring piston aja, Iya. Jin tetap ada. Jin tetap ada. Tapi kompresinya Jauh lebih enak daripada yang bener-bener KO ini. Jadi misalkan ini gini, ini kebocoran itu bisa terjadi karena ring seker udah koplok, sudah renggang. Renggang. Dan ininya muncul celah-celah di sini. Iya, ada ini atasnya ini seperti haus keluar ini. Kita misalkan pahe ya pahe full itu harusnya yang baiknya ganti liner semua ya. Bagusnya. Tapi kalau misalkan ada sing apa namanya dia mungkin pencinta jin dan segala macam dia nggak mau jinnya hilang. Nggak mau jinnya hilang ya wes nggak usah di liner, ganti ring piston aja. Itu pun udah cukup. Udah cukup ya. Udah cukup. Oke, jadi teman-teman ini ada satu masukan ya mungkin, tapi masukan ini sangat nggak disarankan ya. Sebenarnya bukan masalah nih, nggak masalah, terserah. Kalau mau ganti ring tok itu bisa. Atau ganti KB dengan linernya. Ya, itu juga bisa, lebih baik. Bedanya hanya bahwa kalau misalkan kita tanpa liner, jin tetap ada. Jin tetap ada. Tapi kompresi padat. Kompresi lebih padat. Oke, jadi ya tadi kalau mau kalau saya nyarankan ya nggak usah ganti. Karena apa? Supaya ada jinnya terus. Supaya tetap ori. Itu harus ada jinnya. Tapi begitu kita ganti ring itu tanpa liner, power dan starter jos. Oke. Biaya pasti berubah. Biaya lebih murah. Oke. Dan soalnya dipotong liner. Oke. Dan kita nggak usah bubut ya? Nggak usah bubut. Lebih pendek waktunya. Lebih pendek. Waktunya lebih singkat. Pengerjaannya lebih singkat, lebih cepat. Oke. Sip. Ya. Om Rizal, ini luar biasa. Thank you banyak ini. Sami-sami. Jadi buat teman-teman semuanya, ada beberapa kita in depth sedikit tentang OHA itu apa yang dilakukan sebetulnya. Jadi ada 2 OHA yang mungkin available ya, pilihan dari semua teman-teman semuanya, apakah mau full semua dengan liner ataukah hanya ring sekernya aja yang diganti. Tapi apapun juga ini adalah suatu sedikit knowledge buat kita semua bahwa kita nggak ngerti dalamannya kayak apa. Nggak ngerti. Kita pakai enak-enak aja segala macam, tapi ada beberapa tanda yang sudah muncul dan itu harus diperhatikan. Ya karena jangan sampai lebih parah dari yang ini. Ini betul ya, Mbak? Ini termasuknya masih untung sekali. Masih untung ya? Ya nggak tahu dia dapat wangsit atau bangun tidur pagi-pagi. Gitu. Masih untung ini. Serius ini masih untung. Ya, oke Om Rizal, terima kasih banyak teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye bye.